Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat yang dapat diperoleh dari evaluasi belajar. Salah satu manfaatnya yaitu memberikan umpan balik atau feedback pada semua yang terlibat dalam pembelajaran tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi seorang guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini peserta didik itu dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi. Jika hasil pekerjaannya mendapat umpan balik dari gurunya, maka umpan balik tersebut dilakukan secara langsung atau tertulis. Nah, dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan siswanya, ya, dan guru tidak membanding-bandingkan antara pekerjaan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Untuk tujuan evaluasi dalam pembelajaran tersendiri yaitu memperoleh informasi yang akurat dan objektif dalam pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran gitu. Nah, di sini manfaat yang dapat diperoleh hasil evaluasi belajar dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, bagi peserta didik, hasil evaluasi belajar berguna untuk meningkatkan minat dan semangat dalam belajar. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap positif terhadap proses belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, memperdalam pemahaman materi yang telah dipelajari. Itu maksudnya siswa itu mempelajari materi yang sudah ia pelajari sebelumnya agar lebih paham gitu. Membantu memilih strategi belajar yang lebih tepat dan efektif. Mengetahui posisi atau pencapaian diri di antara teman sekelasnya. Maksudnya itu apa sih yang peserta didik dapatkan di kelas gitu. Kayak contohnya itu si Abel ini malas dalam mengerjakan PR, sehingga Abel ini terlambat jauh dengan teman-temannya. Jadi gimana caranya si Abel ini jadi rajin mengerjakan PR dan tidak terlambat jauh materi dengan teman-temannya gitu. Yang kedua, bagi guru hasil evaluasi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menentukan kelayakan siswa untuk naik kelas atau tidak lulusnya. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan atau kesulitan belajar siswa baik secara individu maupun kelompok. Nah, di situ guru mengasih tugas secara individu dan kelompok. Jadi, dengan cara itu guru itu dapat mengetahui siswa ini lebih aktif di tugas individu atau di tugas kelompok gitu. Yang ketiga, mengelompokkan siswa berdasarkan pencapaian belajarnya. Yang keempat, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran atau memberikan kayak remedial gitu. Menjadi dasar dalam menyusun laporan perkembangan siswa kepada orang tua sebagai acuan dalam merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, bagi orang tua hasil evaluasi memiliki sejumlah manfaat, antara lain yang pertama, memantau perkembangan belajar anak. Tugas orang tua di rumah itu memantau perkembangan belajar anak gitu. Yang kedua, membantu membimbing anak dalam kegiatan belajar di rumah. Jika anak mendapatkan PR, orang tua itu mengajari anaknya dalam mengerjakan PR. Yang ketiga, menentukan arah pendidikan lanjutan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan anak. Itu kayak anaknya dari kecil cita-citanya ingin menjadi guru gitu ya. Jadi orang tua itu mengarahkan anaknya untuk menjadi seorang guru. Yang terakhir, memperkirakan peluang keberhasilan anak dalam dunia kerja di masa depan. Itu contohnya tuh kayak Zaina. Seumpamanya Zaina ini lulusan desainer ya. Jadi gimana caranya si Zaina ini mendapatkan peluang menjadi seorang desainer tersebut. Untuk yang keempat, bagi pihak administrator madrasah, hasil evaluasi dapat digunakan untuk yang pertama, menentukan penempatan siswa dalam jenjang atau program tertentu. Yang kedua, mengambil keputusan terkait kenaikan kelas siswa. Yang ketiga, mengelompokkan siswa
berdasarkan capaian belajar, terutama dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana pendidikan serta prediksi perkembangan prestasi siswa ke depannya. Selanjutnya yaitu refleksi pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Refleksi sebagai upaya untuk berpikir secara keras untuk menelusuri semua proses yang telah dilakukan. Refleksi dalam konteks pendidikan itu merujuk pada proses berpikir secara kritis dan mendalam terhadap pengalaman belajar yang telah terjadi. Refleksi ini dilakukan oleh guru maupun peserta didik sebagai upaya untuk mengevaluasi keberhasilan atau kendala dalam proses pembelajaran. Menemukan pelajaran bermakna dari pengalaman tersebut, rancangan perbaikan atau strategi pembelajaran yang lebih efektif ke depannya dan lain sebagainya. Misalnya seperti di kelas 4 itu terdapat 30 siswa. Ketika guru memberikan latihan soal, itu hanya 50% saja yang tuntas dalam mengerjakan soal, dan selebihnya atau 50%-nya lagi itu belum tuntas. Maka guru harus memberikan evaluasi, yaitu dengan cara memberikan tindak lanjut seperti memberikan jam tambahan pelajaran. Selanjutnya yaitu poin penting dalam refleksi pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan refleksi secara berkala. Jadi guru itu tidak hanya melakukan refleksi di akhir semester saja, akan tapi guru bisa melakukan refleksi itu pada selesai pembelajaran. Contohnya dengan kuis atau tugas atau PR. Yang kedua yaitu melibatkan semua pihak yang terkait. Jadi harus melibatkan semua pihak, contohnya seperti siswa dan orang tua. Yang ketiga yaitu menggunakan beragam metode refleksi. Guru bisa menggunakan berbagai cara untuk melakukan refleksi, tidak hanya catatan saja. Yang terakhir yaitu menyesuaikan evaluasi dengan kebutuhan siswa. Jadi evaluasi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi siswanya. Selanjutnya yaitu ketercapaian evaluasi pembelajaran. Pentingnya ketercapaian evaluasi pembelajaran dalam sistem pendidikan. Ketercapaian evaluasi pembelajaran ini menjadi salah satu indikator krusial dalam menjamin mutu dan efektivitas proses pendidikan. Evaluasi juga mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, tidak hanya memberikan informasi mengenai keberhasilan peserta didik dalam memahami materi, akan tetapi juga menjadi landasan bagi guru dan lembaga pendidikan untuk melakukan refleksi secara proses pembelajaran terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jika hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa mayoritas siswa itu dapat memahami dan menguasai materi, maka proses pembelajaran itu dianggap telah berhasil. Namun sebaliknya, jika mayoritas siswa itu belum dapat memahami, maka ada yang perlu diperbaiki. Contohnya seperti cara guru itu menyampaikan atau metode ataupun medianya. Selanjutnya yaitu evaluasi sebagai cerminan profesionalisme guru. Evaluasi ketercapaian itu erat kaitannya dengan profesionalisme pendidikan. Guru yang kompeten tidak hanya mampu mengajarkan materi, akan tapi juga mampu dalam mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajarannya. Hasil dari evaluasi tadi akan digunakan guru sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam konteks kurikulum dan pendidikan berbasis kompetensi. Era kurikulum berbasis kompetensi ini, evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran jadi semakin penting. Pada kurikulum merdeka, misalnya mendorong guru untuk memberikan evaluasi yang bersifat formatif dan diagnostik, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, materi selanjutnya tentang validitas, yang mana validitas ini merupakan pengujian yang paling dasar dan mencakup beberapa pertimbangan sebagai acuan terhadap reliabilitas. Validitas tersebut dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama validitas isi, validitas konstruktur, validitas kriteria. Validitas isi tersebut yakni
validitas tentang fokus pada elemen-elemen apa yang ada dalam ukuran. Jadi tentang validasi sini yaitu elemen-elemen dalam ukuran tersebut. Sedangkan validitas konstruktor ini validitas tentang sejauh mana alat ukur tersebut. Jadi sejauh mana hasil pertimbangan tersebut. Jadi ada di validitas konstruktor. Sedangkan kalau validitas kriteria ini tentang pengajuan alat ukur dan alat ukur yang lain. Bagaimana sih hasil alat ukur tersebut menjadi alat patokan yang menjadi validitas tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Anggap kita dalam tes ini ya, soal isian. Nah, ini kan dalam soal isian ini kita bisa dapat mengukur nih tentang bagaimana siswa ini dapat bisa menjawab atau tidaknya. Dan mungkin kita ambil soal tes yang lain. Mungkin tes yang lain ini soal tentang tanya jawab langsung. Jadi gimana cara si siswa menjawab tentang jawaban tersebut dengan kepercayaan dirinya dia. Oke. Selanjutnya tentang reliabilitas. Reliabilitas memiliki peran penting dalam penelitian dan evaluasi karena instrumen yang tidak reliable dapat menghasilkan data yang tidak konsisten sehingga menjadikan dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai efektivitas tersebut. Efektivitas pembelajaran itu juga mempengaruhi. Nah, ada jenis-jenisnya tentang reliabilitas. Pertama, reliabilitas stabilitas. Nah, pengukuran konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen dalam periode waktu-waktu. Nah, jadi reliabilitas stabilitas ini cara mengukur dari periode satu ke periode berikutnya. Jadi sejauh mana sih perbedaan antara reliabilitas tersebut? Sejauh mana pengukuran ini tersebut? Selanjutnya tentang reliabilitas konsisten internal, yang mana pengukuran sejauh mana butiran-butiran dalam instrumen memiliki hubungan yang erat dalam pengukuran konsep yang sama. Jadi gimana sejauh mana sih instrumen-instrumen tersebut ini dalam mengukur? Apakah ada perbedaan atau ada kesamaan di antara ini? Selanjutnya tentang reliabilitas antara penilaian. Nah, reliabilitas antara penilaian mengacu sejauh mana beberapa penilaian atau pengamatan yang berbeda memberikan penilaian yang serupa sehingga terdapat suatu instrumen yang sama. Jadi bagaimana antara penilaian tersebut ini menjadi satu alur, yang mana alur itu mengarah ke nilai-nilai data yang konsisten, data yang valid untuk menjadikan reliabilitas tersebut. Selanjutnya tentang penggunaan hasil evaluasi pembelajaran. Penggunaan hasil evaluasi pembelajaran yang dimaksud itu evaluasi tentang laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melandaskan diri pada penilaian atau kesimpulan dalam evaluasi. Jadi di evaluasi tersebut kan adanya kekurangan dan hambatan dalam pembelajaran. Kita bisa menyimpulkan apa sih kekurangan dalam pembelajaran ini, apa sih yang bikin menghambat dalam pembelajaran ini. Maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk memberikan feedback untuk agar pembelajaran tersebut itu menjadi lebih baik. Selanjutnya tentang objektivitas. Kalau objektivitas dalam evaluasi ini sangat penting, terutama dalam asesmen subjektif seperti esai atau proyek.
di mana pendidik memiliki wewenang dalam menilai jawaban peserta didik. Evaluasi harus didasarkan pada data yang fakta, yang nyata, bukan pada penilaian subjektif dari guru. Jadi seorang guru itu harus mempunyai data sebagai evaluasi pembelajarannya. Bagaimana data tersebut bisa berkembang atau mengembangkan data yang sudah ada, yang mana data tersebut itu ada kekurangannya. Jadi bagaimana data yang diambil oleh seorang guru itu harus nyata dan fakta dan tidak hanya sekedar subjektif aja. Selanjutnya tentang tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran. Tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran adalah langkah krusial dalam siklus pengawasan pendidikan. Tindak lanjut ini berupa upaya konkret seperti perbaikan metode pembelajaran, pengembangan kapasitas guru, peningkatan sarana, serta pembinaan. Sementara itu dijelaskan bahwa menentukan tindak lanjut hasil penilaian berarti melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam evaluasi tersebut ada tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran. Kita bukan hanya mengumpulkan data, tapi bagaimana data ini bisa berkembang. Dalam data tersebut kan ada pasti kekurangan dan kehambatan dalam mengumpulkan data, ataupun di data tersebut kan pasti ada tentang metode pembelajaran. Mungkin dalam metode pembelajaran ini ada kekurangan. Pengembangan kapasitas guru, mungkin dalam guru tersebut ada sih harus yang dievaluasi bagi gurunya tersebut. Terus peningkatan sarana serta pembinaan. Nah, ini juga kita bisa ambil dari kesimpulan mungkin ada kekurangan atau kehambatan yang bikin penilaian tersebut terhambat. Ada tujuan utama dari tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Yang pertama, memperbaiki strategi pembelajaran yang efektif. Nah, evaluasi sering mengungkapkan adanya metode pembelajaran yang belum optimal, yang dalam penyampaian materi masih kurang. Dengan melihat hasil evaluasi, guru dapat melakukan refleksi terhadap pendekatan yang digunakan dan mengamati atau memodifikasi strategi agar lebih sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kompetensi guru. Guru merupakan aktor utama proses pembelajaran oleh karena itu peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan kegiatan profesional lainnya menjadi langkah-langkah penting dalam merespon temuan dari hasil evaluasi. Ya, gimana caranya pengembangan kompetensi guru ini menjadi tindak lanjut yang ada di evaluasi. Jadi kan seorang guru itu kan pasti paham gimana sih cara mengajari si A, bagaimana kita ngajarin si B, gitu, bagaimana cara mengajari si C, gitu kan. Jadi kita harus tahu kompetensi guru ini harus mempunyai seperti itu. Jadi mengevaluasi dirinya sendiri. Terus yang ketiga, meningkatkan sarana prasarana pembelajaran. Evaluasi juga dapat mengidentifikasi keterbatasan fasilitas sebagai salah satu penghambat proses pembelajaran. Di sini kan kita bisa meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Bagaimana sih satu lembaga yang mungkin mempunyai kekurangan dalam sarana pembelajaran itu tersebut. Jadi bagaimana seorang guru atau peserta didik ataupun yang mempunyai sekolah atau kepala sekolahnya itu bagaimana sarana prasarana untuk peserta didik ini bisa berkembang atau bisa dilakukan dengan bahan seadanya gitu untuk mencapai tujuan yang sudah ada. Terus yang terakhir, melakukan pembinaan kepada peserta didik. Siswa yang mengalami kesulitan belajar membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Guru dapat merancang program pembinaan
baik secara individual maupun kelompok dengan memperhatikan karakter dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, jadi mungkin ada siswa yang mempunyai kekurangan dalam mungkin dia gak gampang untuk menyerap pembelajaran ataupun dia introvert gitu kan. Seorang guru kita harus tahu bagaimana cara memberikan pembinaan. Contohnya itu seperti yang saya pernah tahu itu di MI minus Sumber Pasir. Di situ karena kurikulum Merdeka ini ada bukan program sih, gimana sih lupa sih namanya. Itu ada ya program mungkin ya. Jadi anak-anak yang belum mencapai target pembelajaran itu bisa kan tetap lanjut naik kelas sampai dia paham di kelas kapan gitu. Seperti yang di kakak saya ngajar itu, jadi kelas 5 itu ada siswanya yang belum tahu baca. Jadinya seorang guru itu harus bagaimana memberikan pembinaan kepada peserta didik ini. Padahal sudah kelas 5 ya. Dulu kalau zamannya kita itu tahu baca itu kelas 1 atau kelas 2 sudah harus tahu baca. Sedangkan ini kelas 5 masih belum tahu baca. Jadi kakak saya itu memberikan metode pembelajarannya itu seperti ini, tambahan jam pembelajaran. Nah, biasanya itu bimbelnya itu dilakukan setelah pulang sekolah. Nah, biasanya nanti sama kakak saya itu sama guru-guru di sana juga itu melakukan pembinaan gimana sih caranya anak ini bisa tahu baca sampai dia nanti naik ke kelas 5, naik ke kelas 6. Jadi dilakukan pembinaan nih, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ya, ditargetkan. Mungkin dia awalnya baca sebaik nanti baca per lembar sampai dia bisa membaca satu buku. Nah, itu caranya yang dilakukan di